Biasalah. Padahal aku selalu tersenyum. Biasalah. Ih, kenapa sih kok gitu mukanya? Aku bete. Kenapa? Aku jengkel gara-gara temanku. Aduh, temanmu kenapa lagi? Biasalah. Aduh, biasalah ya. Kalau gitu biasalahnya kita ganti memuji. Emang bisa memuji Tuhan? Bisa, kalau kita memuji Tuhan, nanti teman kita yang jengkel itu, yang biasalah, yang suka bikin jengkel itu, kalau kita lihat, ih dia jengkelin ya, tapi kita bisa bersuka cita, ya sudahlah, maafin aja lah, nanti hatinya penuh sukacita. Bukan penuh, biasalah. Bukan. Kalau gitu kita mulai dalam doa dulu aja ya. Oke. Kita mulai berdoa yuk. Bapa kami di kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan pertemukan kami lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau belajar lebih lagi mengenal bagaimana cara memuji-Mu, dan juga kami juga bisa belajar ada kuasa di dalam pujian-Mu. Kiranya juga Kau boleh ajarkan kami hari ini untuk memberikan sikap memuji Tuhan yang terbaik, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dan kami bisa segera juga mendapatkan berkat dari ibadah hari ini. Berkatilah kami semua, terimalah ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama-Mu, Yeshua HaMashiach, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang bagaimana caranya memuji Tuhan yang enak, yang biar hatiku nggak biasalah? Caranya, dimaafin dulu temennya. Jadi tenang dulu. Oke Tuhan, aku mau ngampuni temenku, aku mau maafin temenku. Nah nanti kalau gitu memuji Tuhannya bisa dengan Sukacita. Sukacita. Oke, aku sudah ampuni temanku. Kalau gitu, yuk kita mulai memuji Tuhan. Semuanya boleh duduk Kak Wena. Oh, berdiri dong. Kita juga berdiri nih. Oke Kak Jimmy, kita mau nyanyi apa nih Kak Wena? Nyanyi yang membuat hati sukacita. Lagu apa ya? Hatiku penuh nyanyian. Cocok? Cocok. Ayo kita semua memujikan lagu itu ya. Semangat kawan. Bang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dari awal sekali lagi yuk. Oke, Kak supaya aku Wenda. makin bersuka hati. Benar Kak, Siap-siap juga ya. makin semangat. Hatiku Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah Tuhan yuk. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Siapa? Raja segala raja. Sekali yuk sembah Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Wah, Sudah sukacita? sudah nggak biasa lah. Tepuk tangan buat kamu Kak. Kak Kres, aku dari lagu ini langsung tahu Apa? bahwa ternyata sambil memuji Tuhan kita juga bisa lebih bersukacita lagi loh. Caranya? Nah, dengan musik yang sama, coba kita akan nyanyikan lagu Making Melody. Oh, Nah, nanti ada tapi gerakan kan yang dari Kak Kris ya. Oke. Nanti yang lain ikuti juga ya. Oke. Siap-siap ya. Siap-siap. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart, unto the King
of Kings. Ikuti gerakannya. Thumbs up, elbows up, knees down. Kita ulangi lagunya ya. Siap-siap. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart, unto the King of Kings. Sekali lagi ikuti gerakannya ya Kak Ren. Oke, thumbs up, elbows up, Terus, knees down, terus. knees cross, head bend. Siap-siap semua. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart, unto the King of Kings. Sekali lagi, ikuti ya. Oke, thumbs up, elbows up, Terus. knees down, leg cross, head bend. Let's walk around. Putar-putar ya. Making melody in my heart. Putar lagi. Making melody in my heart, making melody in my heart, unto the King of Kings. Wah, seru sampai pusing juga. Wah, bener, memuji Tuhan akhirnya membuat hatiku sudah nggak biasa lah. Iya, kalau ditanyain jawabannya biasalah, sukacita. Nah, betul. Oke, kita udah memuji Tuhan, saatnya kita Dengerin firman Tuhan. iya, pasang telinga dengar firman Tuhan. Sebelumnya ayo kita berdoa dulu. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesua, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam setiap pujian kami, di dalam setiap penyembahan, setiap apa yang kami berikan Tuhan. Kiranya Tuhan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesua, biarlah Engkau yang mengajarkan kami, senantiasa kami boleh bersuka cita, senantiasa kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesua. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesua, Roh Kudus, Engkau boleh hadir di dalam setiap hati kami, menolong kami supaya firman-Mu yang ditaburkan itu Tuhan boleh menjadi terang buat setiap kami, boleh menjadi penuntun di dalam hidup kami, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesua, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mary. Gimana? Sudah selesai memuji Tuhan? Apakah tadi sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati? Wah, kita harus terus belajar ya untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Kali ini Kak Mary akan mengajak kalian untuk berkunjung ke penjara. Hah, penjara? Enggak, maksudnya Kak Mary akan bercerita tentang dua orang rasul yang harus masuk ke dalam penjara. Siapakah mereka? Mereka adalah Rasul Paulus dan Rasul Silas. Nah, adik-adik, apa sih yang terjadi dengan mereka? Oke, kita akan sama-sama buka dalam firman Tuhan. Yang belum bawa kitab suci, ayo diambil dulu. Yang mau pakai HP boleh, asal ada aplikasi firman Tuhannya ya. Kita akan buka sama-sama dan membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-22. Sebelumnya ayat yang ke-19 sampai 40. Kak Mary ulang ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Kalau kalian baca perikopnya ini tertulis Paulus dan Silas di penjara. Waduh, kasihan banget ya adik-adik ya. Nah, ceritanya Kak Mary akan singkatkan buat kalian. Paulus ini tiba di daerah Filipi tepatnya. Di situ ada seorang kaya yang punya peramal, seorang wanita peramal. Nah, orang kaya ini tuh tahu tentang
kuasa Tuhan Yesus yang menyertai Paulus dan Silas. Jadi dia menyuruh peramal ini untuk memuji-muji si Rasul Paulus dan Silas, supaya nanti Rasul Paulus dan Silas mau untuk bekerja sama sama Tuhan ini ya. Tapi ternyata Paulus dan Silas tahu bahwa Tuhan ini punya maksud yang jahat, sehingga Paulus pun mengusir roh jahat yang ada di dalam diri si peramal itu. Nah, karena tuannya sakit hati nih adik-adik, dia akhirnya memfitnah Rasul Paulus dan Silas sehingga mereka masuk ke dalam penjara. Gak cuma masuk penjara loh adik-adik, tapi Rasul Paulus dan Silas itu juga disakiti. Yang pertama kita baca ya di dalam ayat yang ke-22, Kisah Para Rasul ayat 16, pasal 16 ayat 22, Kak Mary bacakan. Lalu kerumunan orang itu serentak menyerang mereka. Jadi tiba-tiba dikeroyok ya Paulus dan Silas ini, dan seraya mengoyakkan jubah mereka, para komandan pengawal kota itu memberi perintah untuk menyesahnya. Nah, Kak Mary cari tahu nih, menyesah itu artinya apa ya? Ternyata menyesah itu artinya dipukul pakai rotan, dan ujung rotannya itu ada kayak semacam karet. Jadi biar kayak apa ya? Kayak mental gitu loh adik-adik. Jadi bayangkan ya sakitnya yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Gak cuman dipukul pakai rotan dan dikeroyok, mereka juga di ayat yang ke-24 kaki mereka dipasung. Jadi dipasung itu di kayak semacam diborgol pakai balok ya adik-adik ya. Kita baca ya. Yang setelah menerima perintah seperti itu, dia menjebloskan mereka ke penjara bagian dalam. Jadi bukan penjara yang ada di luar ya, tapi yang bagian dalam yang gelap seperti fotonya background yang di belakang ini nih adik-adik. Dan memasung kaki mereka pada balok kayu. Jadi badannya udah sakit semua, udah luka-luka, kakinya diikat. Tapi ini nggak ada tulisannya kalau tangan mereka juga diborgol ya adik-adik ya. Jadi kemungkinan mungkin tangan mereka masih bisa bergerak-gerak. Nah, lalu apa yang terjadi? Pada tengah malam, ayat yang ke-25, Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. Jadi adik-adik, Paulus dan Silas ini bernyanyi tidak sukacitaku, nggak bisik-bisik ya adik-adik ya, tapi mereka menyanyi dengan suara yang keras. Walaupun penjaranya ada di dalam, tapi karena mereka memuji Tuhan dengan suara yang keras, semua orang yang ada di penjara itu mendengar nyanyian mereka. Nah, adik-adik, Kak Mary akan mengajari kalian satu pujian baru, karena pujian ini bagus banget. Pujian ini seolah-olah menggambarkan situasi yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Pujian ini mengatakan, dengarlah degup jantungku. Jadi Paulus dan Silas masih hidup. Dengarlah detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku. Semuanya bersukacita. Jadi walaupun mereka badannya sakit semua, tapi hidup mereka, hati mereka, detak jantung mereka, semuanya tetap memuji Tuhan, memuji Elohim. Bahkan di baitnya lagu ini juga mengatakan, dengarlah tepuk tangan, mereka masih bisa bertepuk tangan. Dengarkanlah siulan, mungkin mereka juga sambil memuji Tuhan sambil bersiul-siul ya adik-adik ya. Kak Mary nggak bisa nih bersiul-siul, sweet-sweet gitu nggak bisa. Nah, pujian ini menceritakan seperti itu, bahwa kita tidak boleh berhenti memuji Tuhan, kita tidak boleh berhenti memuliakan nama Tuhan, kita tidak boleh berhenti untuk bernyanyi bagi Tuhan. Seperti Rasul Paulus dan Silas yang tidak pernah berhenti memuji Tuhan walaupun badan mereka sakit-sakit dan mereka ada di penjara. Yuk kita sama-sama belajar ya pujian ini. Yuk Kak Jimmy.
dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti memuliakan namanya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalam Dia. Sekali lagi ya. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti memuliakan namanya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalam Dia. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Haleluya, 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 hatiku bersuka. Haleluya, 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 karena sukacita dalam Dia. Hatiku bersuka karena Dia, hatiku bersuka karena Dia. Tuh, lagunya bisa kalian hafalkan. Kalau tadi ada lirik-lirik yang salah, maafkan ya. Kalian bisa belajar di rumah untuk selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Kita baca ya. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang besar. Penjara itu tergoncang. Lalu pintu-pintu terbuka. Tidak hanya pintu penjaranya Paulus loh adik-adik, tapi semua pintu penjara terbuka. Bisa dibayangkan ya, semua tahanan langsung terbuka. Hore, ayo kita lari, ayo kita meloloskan diri. Tapi Paulus dan Silas tidak seperti itu adik-adik. Mereka tetap berada di dalam penjara, sehingga para prajurit itu terkagum-kagum ya kepada Rasul Paulus dan Silas. Tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya mereka mengajak Rasul Paulus untuk pergi ke rumahnya, karena mereka ingin mengenal siapa sih Elohim yang dipuji-puji, yang disembah oleh Rasul Paulus dan Silas. Bahkan ya adik-adik, seluruh keluarga dari para prajurit ini dibaptis pada malam itu juga. Weh, haleluya. Luar biasa ya adik-adik ya. Di dalam kuasa pujian ada kemenangan, ada nama Tuhan dimuliakan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Wah, kita juga ingin ya mengalami hal seperti itu ya adik-adik ya. Karena itu kita perlu mencatat, ada apa sih atau kenapa sih kita harus memuji Tuhan, Kak Mary? Yang pertama, kita buka dulu ya firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-6. Matius pasal 21 ayat yang ke-6. Kak Mary baca ya. Matius 21 ayat 16 tepatnya. Dan berkata kepadanya, apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan?
Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Ya, tidak pernahkah kamu membaca dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusui, engkau telah mempersiapkan pujian." Wah, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan puji-pujian itu sejak dari kita masih bayi loh adik-adik. Sejak dari kita masih menyusui kepada ibu kita, Tuhan sudah menaruh puji-pujian di dalam mulut kita. Kenapa? Karena puji-pujian di dalam mulut bayi-bayi itu memberikan kekuatan untuk melawan kuasa si jahat, melawan kuasa kegelapan. Gak percaya? Yuk kita buka Mazmur pasal 8 Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Mungkin ada di Alkitab kalian ayat yang kedua ya. Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga atau 2. Dari mulut bayi-bayi dan yang sedang menyusu, engkau telah menetapkan kekuatan karena orang yang memusuhimu untuk menghancurkan lawan dan pendendam. Jadi kuasa pujian yang pertama adalah untuk menghancurkan kuasa kegelapan, menghancurkan segala lawan dan musuh yang membuat kita takut, karena ada kekuatan di dalam puji-pujian. Haleluya. Yang kedua adik-adik, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Pasti kalian rindu ya, Tuhan sertai aku senantiasa. Tapi kalau kita tidak membawa serta Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan juga tidak bisa menyertai. Nah, cara supaya Tuhan bertahta di dalam hidup kita adalah dengan memuji, memuliakan Tuhan. Kita baca ayatnya dalam Mazmur 22 ayat yang keempat atau ayat yang kelima. Mazmur 22 ayat yang keempat. Namun engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Dan sudah pasti kalau Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita, artinya Tuhan Yesus menyertai adik-adik semuanya. Haleluya. Masih ada lagi nih adik-adik kuasa dalam puji-pujian. Yang ketiga, hati kita, hatinya adik-adik itu akan diperbaharui. Karena pasti dong ya adik-adik, kalau kita sudah setahun ini pandemi, pasti kita bosen ya. Duh, online lagi, sekolah online, terus ibadah online lagi, ketemu di YouTube, terus Zoom meeting setiap jam 1 sama jam 2. Bosen ah. Nah, hati kita perlu selalu diperbaharui adik-adik, supaya kita bisa selalu mengasihi Tuhan, kita bisa selalu mengucap syukur. Karena itu kita harus memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari, supaya hati kita diperbarui setiap hari. Ayatnya kita baca di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang keempat. Mazmur 40 ayat yang keempat. Dan Dia Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, suatu pujian bagi Elohim kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Bapa Yahweh. Seperti Paulus dan Silas ya, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Akhirnya prajurit-prajurit sipir itu menjadi takut, lalu percaya kepada Bapa Yahweh, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada pertobatan terjadi adik-adik kalau kita memuji, memuliakan Tuhan, karena hati kita diperbaharui. Yang terakhir, yang keempat, kuasa puji-pujian adalah Tuhan sangat senang kalau kita memuji-muji Tuhan. Jangankan Tuhan ya adik-adik ya, adik-adik aja misalnya dipuji, nggak usah adik-adik deh, Kak Mary. Kak Mary dipuji, Kak Mary rambutnya bagus loh, makasih ya. Kak Mary cantik loh, makasih loh ya. Pasti kita semua suka dipuji, kita senang dipuji. Tuhan pun juga seperti itu. Tuhan suka
dipuji. Tuhan senang kalau anak-anaknya memuliakan Tuhan. Kita baca ya di Mazmur 69 ayat 31 sampai 32. Sebagai ayat penutup, Mazmur 69 ayat 31 sampai 32. Aku mau memuji nama Elohim dengan nyanyian, dan aku mau mengagungkan Dia dengan ucapan syukur. Dan itu akan berkenan kepada Bapa Yahweh lebih dari lembu jantan yang bertanduk atau yang berkuku. Jadi pujian itu juga adalah korban persembahan bagi Tuhan yang Tuhan sangat-sangat sukai. Jadi adik-adik, jangan malas-malasan kalau memuji Tuhan. Sebelum kita beribadah online, sebelum kita mendengarkan firman kan ada puji-pujian. Kalau kakak-kakaknya, ayo bangkit berdiri, jangan cuma duduk aja, duduk manis, atau sambil tidur-tiduran di tempat tidur. Masih Kak Mary nyanyi, masih Kak Kris yang nyanyi, males jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Maka kita akan mengalami seperti Rasul Paulus dan Silas yang bisa membebaskan kita dari segala kuasa si jahat, kuasa kegelapan, yang bisa memperbaharui hati kita, dan yang membuat Tuhan bersemayam di dalam hidup kita, dan yang membuat orang lain bertobat, dan yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan lupa untuk selalu memuji-muji Tuhan. Yuk, sambil kita tutup, kami akan pujikan lagi lagu ini. Sampai jumpa. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti memuliakan namanya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalam Dia. Sekali lagi, ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti memuliakan namanya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalam Dia. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena Dia. Haleluya, 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 hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena Dia. Hatiku bersuka karena Dia. Hatiku bersuka karena Dia. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Wah, hari ini kita semua belajar banyak sekali tentang arti pujian. Tadi sama seperti yang Kak Mary bilang kan, memuji Tuhan itu juga ada kuasa loh untuk mengusir kuasa jahat. Ingat nggak sih seperti kisahnya Daud yang memainkan kecapi untuk Raja Saul untuk mengusir roh jahat yang hinggap pada Raja Saul. Nah, memuji Tuhan, tadi Daud juga memakai alat musik kan? Seperti apa sih? Apakah seperti gitar seperti ada di background ini? Atau drum? Bukan, tapi Daud memakai kecapi. Nah, untuk membuat puji-pujian kita makin seru, saat kita puji Tuhan makin seru, makin asyik, Kak Wenda mau ajarkan kalian semua untuk membuat satu kreativitas yang menarik. Apa itu? Ya, kita akan sama-sama membuat cobek. Bukan, cobek gak bisa dibuat memuji Tuhan, tapi kita akan sama-sama membuat tamborin. Wah, Kak Wenda, tamborin kan hanya dipakai untuk perempuan. Siapa bilang? Nah, untuk tamborin kali ini kita yang laki-laki pun juga bisa buat. Jadi kita buat sama-sama ya. Bahannya sangat mudah. Seperti yang kalian bisa lihat di atas meja ini ada piring. Kalian bisa memakai piring putih seperti ini, mau piring kertas ataupun piring plastik seperti piring yang ada di Kak Wenda ini.
juga boleh. Berikutnya pita. Pita ini nanti kita akan potong sepanjang kurang lebih 30 cm dan nanti kita akan potong sebanyak 4. Dan tidak hanya itu, kita juga perlu pom-pom. Di sini Kak Wenda menyediakan 2 pom-pom dan 8 pom-pom dengan 2 warna yang berbeda. 4 warna ungu dan juga 4 warna kuning. Kok kuning? Putih. Nah, nanti kalian juga bebas dong pilih pakai warna apapun selain warna ini. Misalkan kalian punya warna yang kalian favoritkan, hijau, pink, merah, jingga, semua warna pelangi, silahkan. Lalu karena rebana itu biasanya punya alat untuk mengeluarkan bunyi, tapi karena Kak Wenda nggak punya, kita bisa ganti. Kalau kalian di rumah juga nggak punya lonceng atau sesuatu yang kita bisa pakai untuk berbunyi, kita bisa pakai kancing baju. Kalian pun bebas mau memilih warna apapun dan pastikan bukan memakai kancing baju yang kecil, tapi kancing baju yang cukup besar. Dan kita perlu juga spidol. Di sini Kak Wenda punya marker berwarna hijau, warna apapun boleh. Dan pastinya kita perlu gunting untuk menggunting dan lem untuk mengelem. Namanya juga lem untuk mengelem, bukan untuk menyapu loh ya. Oke, siap ya? Kita akan mulai sama-sama. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu pitanya. Oke, kita akan potong pitanya sepanjang kurang lebih 30 cm seperti yang Kak Wenda sudah punya di sini. Nah, pitanya seperti ini ya. Nah, kita akan potong sebanyak 4 lembar. Untuk apa? Untuk nanti kita akan jadikan berbentuk pita. Pita yang dibentuk pita. Apa sih maksudnya? Maksudnya kita ikat menjadi tali pita yang sangat cantik. Oke, kita akan melipatnya sebanyak 4. Di sini Kak Wenda sudah menyediakan ada 3. Perhatikan nih. Sekarang sudah ada 3 di sini, berarti Kak Wenda akan buat 1 lagi. Oke, kalian tahu kan cara untuk menalikan pita seperti tali sepatu? Nah, bagi kalian yang belum belajar, pada tahap ini kalian bisa minta bantuan papa dan mama. Tapi kalau kalian yang sudah, kalian harus melakukannya sendiri. Malu dong masa minta bantuan papa mama. Papa mama kan pasti sibuk masak hari Minggu, bersih-bersih, ataupun mungkin sedikit berwaktu istirahat karena habis bekerja selama 1 minggu penuh. Nah, di sini 4 pita sudah siap. Dan keempat pita ini nanti Kak Wenda akan menempel pada 4 bagian pinggir piring kertas. Di sini Kak Wenda sudah memberikan ada 1 contoh yang sudah Kak Wenda lem. Perhatikan ya. Lihat ini baik-baik. Kak Wenda sudah memberikan lem pada bagian atas, kanan, kiri, dan 1 lagi akan Kak Wenda lem tepat di bagian bawah. Jadi seperti membentuk arah jam 12, 3, 9, dan yang kurang jam 6. Nah, jam 6 itu penting loh. Jangan dilewatkan ya jam 6. Karena jam 6 itu waktunya makan malam. Nah, kita siapkan lemnya dan kita tempel. Nah, karena di sini Kak Wenda menggunakan lem uhu cair, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kering. Jadi sambil menunggu lem yang bagian ini kering, kita akan tempelkan terlebih dahulu keempat kancing ini. Di mana sih kancing-kancing ini akan Kak Wenda tempel? Kak Wenda akan tempelkan di atas bagian tengah pitanya untuk menyerupai lonceng atau bagian kemerincing pada suatu tamborin. 1, Kak Wenda ambil terlebih dahulu warna biru. Agak tekan, biarkan, tunggu sampai kering. Ini sudah hampir mau jadi, cepat sekali. Nah, sambil menunggu ini semua kering, di sini Kak Wenda kan sudah siapkan pom-pom. Pom-pom ini mau ditaruh di sebelah mana ya? Ini bisa jadi salah satu art and craft yang paling cepat dan yang paling mudah yang kita semua bisa buat. Nah, untuk pom-pomnya sendiri kalian bebas. Kalian mau pakai di sisi sebelah mana? Kalian bisa taruh pom-pomnya sebagai hiasan di tepi-tepinya. Kalian bisa taruh di tepi sini dengan campuran warna ungu dan putih, ungu dan putih, ungu dan putih. Seperti ini.
Atau kalau kalian sedikit merasa tertantang, kenapa tidak kita buatkan pom-pomnya ini untuk dihias di ujung pitanya. Nah, kita coba yuk. Kita coba tempel di bagian ujung pitanya. Hingga akhirnya nanti akan jadi seperti ini. Tada! Lihat, cantik kan? Di sini Kak Wenda pakai warna yang berbeda. Seperti yang tadi Kak Wenda bilang, kalian bisa memakai warna pom-pom favorit kalian. Karena kalau kalian beli pom-pom, biasanya kalian mendapatkan langsung bermacam warna. Jadi kalian bebas pilih warna yang mana. Nah, setelah itu kita akan tuliskan ayat hafalannya di bagian tengah sini untuk membantu kita ingat apa yang kita sudah pelajari dalam minggu ini ya. Kita akan sama-sama tuliskan karena ayat hafalannya berasal dari Mazmur. Kita akan tuliskan. Oke, sudah jadi deh. Kita bisa mulai memakai tamborin ini untuk memuji Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalian bisa coba untuk membuatnya. Dan nanti pada saat pertemuan Zoom minggu depannya, kalian bisa kasih lihat ya ke kakak-kakak di pertemuan Zoom meeting tamborin yang sudah kalian buat. Mungkin kalian nanti bisa sama-sama memakainya setelah Zoom. Wah, lihat kan efek gerakannya dari pom-pomnya. Wah, selamat mencoba ya. Bye-bye. Halo adik-adik. Untuk ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 22 ayat 3. Dibuka ya. Sudah? Oke, di Mazmur 22 ayat 3 demikian firman Tuhan. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, dari ayat hafalan ini kita belajar bahwa puji-pujian itu kita itu bisa mendapat berkat dari Tuhan walaupun hanya dengan puji-pujian. Nggak harus berdoa, nggak harus misal berpuasa 7 hari 7 malam, enggak. Puji-pujian cukup untuk mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Oke, dihafalin ya adik-adik. Oke, dadah. Hai adik-adik, sudah selesai kita ibadah online pada hari ini. Gimana, sudah dicatat semuanya tentang kuasa puji-pujian? Kita bisa belajar ya dari Rasul Paulus dan Silas. Meskipun keadaan mereka tertekan atau terluka, sakit-sakit semua badannya, tapi keadaan apapun tidak membuat mereka bersedih, tapi tetap bersyukur dan bisa memuji Tuhan. Kita pun juga harus seperti itu ya. Dan jangan lupa juga Kak Mary mau ingatkan untuk kalian yang sudah menonton ibadah online melalui channel YouTube, kalian bisa bergabung di Zoom meeting untuk kelas balita dan pratama 1 setiap jam 1 siang. Sedangkan untuk kelas pratama 2 dan madya bisa bergabung di Zoom meeting jam 2 siang. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk follow Instagram @LittleEagleCareCenter. Kenapa Kak Mary? Di situ ada banyak hadiah, ada giveaway, ada kuis, ada games, juga ada informasi-informasi terupdate tentang program-program Little Eagle Care Center. Satu lagi juga Kak Mary ingetin buat kalian yang pingin selalu disiplin baca firman Tuhan, kalian bisa ikut juga programnya Little Eagle Care Center, yaitu Reading Bible Every Day. Kalian bisa nanti lihat ya informasinya di akhir acara. Yuk adik-adik, kita semua tutup ibadah di siang hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Tuhan mengajarkan kami supaya kami boleh memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Tidak dengan asal-asalan, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam puji-pujian. Ada kemenangan, ada hati yang diperbaharui, ada sukacita yang akan mengalir saat kami memuji dan memuliakan Tuhan sungguh-sungguh. Bahkan ada kesembuhan saat kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami senantiasa untuk selalu menaati akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Bapa Yahweh
memberkati, memelihara dan melindungi kita semua. Kiranya Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar dan memberikan kemurahan hati bagi kita semua. Kiranya Bapa Yahweh menengadahkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera dari surga yang melampaui segala akal bagi kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.